Shalom. Puji nama Tuhan, saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, walaupun melalui secara online. Pada saat ini mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Saya persilakan teman-teman dapat mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat ini kita mau satukan hati kita mau tinggalkan segala beban kita, tinggalkan segala pergumulan permasalahan kita yang mungkin akan menghalangi kita kepada Tuhan. Saat ini kita mau fokus, kita mau berikan hati, berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Dialah sukacita yang sungguh dalam kehidupan kita. Yesus, sukacitaku. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, oh apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, oh apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Dan apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Dan apapun yang terjadi
Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Oh, Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap karya-Mu yang sungguh luar biasa, untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa, untuk cinta-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada saat ini, bukan karena kuat gagah kami, namun semuanya hanya kasih karunia-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah-Mu yang sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, layakkan setiap kami, ampuni setiap kami Tuhan, sucikan setiap kami. Bila kami dapat datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap sembah dan puji kami hanya kepada tangan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah hati kami, pikiran kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan Kau campur tangan setiap kami, melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kita. Kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya bahwa semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya seizin Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia.
Yesus, penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku, lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, sampai saat ini Engkau tak mengasihi kami, Engkau tak mencintai kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap doa syafaat kami, pergumulan kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, teman-teman kami yang saat ini mungkin masih lemah tubuh Tuhan, Engkau campur tangan setiap mereka Tuhan, urapi mereka. Engkau berikan kesembuhan kepada mereka Tuhan, biar mereka dapat menjalankan aktivitas mereka kembali Tuhan, terutama melayani Engkau Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini mulai undur diri dari Engkau Tuhan. Engkau tarik mereka kembali, ketuk pintu hati mereka, berikan kerinduan pada hati mereka. Biarlah mereka dapat merasakan kerinduan Tuhan dalam hati mereka untuk beribadah bersama-Mu Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi. Mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi. Kami coba berdoa Tuhan untuk setiap pengurus Komisi Pemuda Remaja di tempat ini. Kami serahkan dari ketua sampai yang terbawah Tuhan, Kau campur tangan setiap mereka, urapi setiap mereka Tuhan. Berikan hati yang bergairah dalam hati mereka, biarlah mereka dapat menjalankan setiap tugas mereka dengan baik, dan biar melalui setiap pelayanan mereka, namun semakin dimuliakan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan Indonesia Tuhan dalam tangan-Mu, khususnya Kota Tulung Agung. Kami serahkan semuanya Tuhan, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Engkau campur tangan setiap mereka Tuhan, urapi setiap mereka. Berikan hati yang bijaksana, yang hati takut akan Engkau Tuhan, biar mereka dapat menjalankan setiap tugas mereka dengan baik Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan khususnya untuk pandemi yang saat ini kami alami Tuhan. Semakin hari semakin banyak korban. Engkau tahu Tuhan, kami percaya Engkau mengizinkan semua yang terjadi Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun, dan Engkau akan membuka jalan setiap permasalahan yang ada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa syafaat dan juga hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan Engkau campur tangan setiap kami, mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau dilawat oleh firman Tuhan. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan.
Allahku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Oh betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Oh betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Oh betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Oh jadikan aku bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Kepada hambanya dipersilahkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Untuk kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Supaya kami boleh dituntun dan kami boleh hidup dalam terang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hati kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah dan belajar bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.
Mari teman-teman, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Teman-teman yang terkasih dan mengasihi Tuhan, setiap kita yang masih bernafas, setiap kita yang masih hidup dalam dunia ini tentu tidak terlepas dari yang namanya persoalan, dari yang namanya pergumulan di dalam kehidupan ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan teman-teman sekalian, namun saya yakin dan percaya setiap kita yang masih bernafas, yang masih hidup ini pasti punya yang namanya pergumulan. Kalau kita memperhatikan ada begitu banyak respon yang diutarakan bagi setiap orang yang sedang bergumul. Namun kebanyakan di antara mereka, khususnya anak-anak muda, banyak ketika mereka menghadapi pergumulan, menghadapi tekanan yang begitu berat, mereka berespon negatif. Ada yang berputus asa, ada yang kecewa, ada yang menderita, bahkan ada yang hilang pengharapan, dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit dari antara anak muda yang menyalahkan Tuhan. Bahwa Tuhanlah di balik semua yang terjadi di atas persoalan hidup. Dan Tuhanlah yang menciptakan sesuatu yang jahat. Tuhan tidak baik dan lain sebagainya. Itulah respon yang negatif yang dilontarkan, yang diutarakan oleh anak-anak muda. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian ini, teks yang kita baca, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Garis bawahi di situ kata segala sesuatu. Berarti Allah bekerja dalam segala sesuatu. Itu artinya Tuhan bisa pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, teman-teman, kita harus mengingat bagian ini dengan baik, bahwa segala sesuatu itu bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Jangan pernah kita berpikir bahwa segala sesuatu yang tidak baik, yang terkadang membuat kita putus asa, itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tuhan bisa memakai segala sesuatu, entah itu sesuatu yang dalam tanda kutip buruk, Tuhan bisa memakai itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dan punya tujuan yang kekal, yaitu untuk mendewasakan iman kita di hadapan Tuhan. Coba teman-teman, seandainya kita tidak pernah menghadapi pergumulan, kita tidak pernah menghadapi yang namanya persoalan dalam kehidupan ini, saya yakin dan percaya kita tidak butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam setiap kehidupan kita, dan yang perlu kita tahu bahwa Allah mengizinkan semua itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Nah, teman-teman, mari perhatikan bagian ini, untuk siapa Tuhan mendatangkan kebaikan. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Allah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita dalam tekanan, ketika kita dalam keputusasaan sehingga membuat kita hilang pengharapan, ingatlah bahwa kita harus tetap mengasihi Tuhan.
Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan ingat bahwa segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Teman-teman, mari kita mengoreksi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi persoalan kita saat ini? Apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Mungkin bagi teman-teman yang mau menentukan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tidak diterima. Mungkin teman-teman mengalami persoalan yang begitu berat. Mungkin teman-teman saat ini mengalami krisis kepercayaan dari orang lain. Mari kita belajar. Ingatlah bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, mari kita belajar. Kita sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak yang mencintai Tuhan, ketika persoalan hidup menimpa kita, ingatlah bahwa Allah mengizinkan itu terjadi. Supaya apa? Kita lebih dekat kepada Tuhan, kita lebih mengandalkan Dia, kita lebih mengasihi Dia, dan kita lebih beriman, percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Mari teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah bahwa ujian, penderitaan itu terjadi atas seizin Tuhan. Dan ingatlah Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Asal kita mengasihi Dia, asal kita terus percaya kepadanya, asal kita terus beriman kepadanya, dan terus mengikuti apa yang telah Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Teman-teman, kalau kita memperhatikan bagaimana Rasul Paulus di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita membaca Alkitab, bagaimana kisah kehidupan Rasul Paulus tidak berjalan dengan mulus. Ada begitu banyak persoalan yang dihadapi, ada begitu banyak tantangan yang dihadapi, bahkan dia sampai di penjara. Masuk ke penjara yang begitu gelap, bahkan sampai dipasung. Namun dia tetap mengasihi Tuhan. Tidak sedikit dari mulutnya keluar kata-kata yang menyangkal Tuhan. Karena Paulus yakin bahwa segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Maka dari itu teman-teman, mari kita belajar. Apapun yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita alami, ingatlah kita harus merespon dengan baik. Supaya apa? Supaya kita tidak menyangkal iman kita di hadapan Tuhan. Supaya kita tetap percaya, supaya kita tetap mengasihi Dia. Ingatlah bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu bagi setiap kita. Karena Dia Allah Maha Kuasa yang layak ditinggikan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan persoalan? Apakah kita hilang pengharapan? Apakah kita merasa bahwa Allah tidak baik? Atau kita menyalahkan Tuhan di balik semua persoalan yang menimpa kita? Mari kita belajar. Hiduplah tetap mengasihi Tuhan. Karena Allah mendatangkan segala sesuatu yang baik dalam setiap kehidupan kita. Meskipun kita berpikir itu adalah sesuatu yang buruk. Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Allah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Allah mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah tahu apa yang menjadi jawaban bagi setiap kita. Tentunya itu adalah sesuatu yang terbaik yang Tuhan sediakan. Ingatlah bahwa kita terbatas, kita tidak mengerti apa yang akan terjadi ke depan.
1 jam ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. 1 menit ke depan, bahkan 1 detik ke depan pun kita tidak mengerti apa yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Namun Allah tahu apa yang terjadi 1 detik ke depan, apa yang terjadi 1 menit ke depan, apa yang akan terjadi 1 jam ke depan, bahkan pada akhir dunia ini Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu, kita juga harus yakin dan percaya Allah pasti akan memberikan jawaban yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman, kita harus yakin dengan hal ini. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, mari kita belajar dengan segenap hati. Kasihilah Tuhan Allah kita dalam nama Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita dan terus memimpin kita dan terus menyertai langkah kehidupan kita. Apapun masalah yang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik atas setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang terus-menerus memberikan kekuatan bagi setiap kami. Sehingga kami yakin di tengah-tengah persoalan, pergumulan yang kami hadapi, bahwa Engkau mendatangkan sesuatu kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Ajar kami untuk tetap beriman, ajar kami untuk tetap percaya, ajar kami untuk senantiasa berseru memanggil nama-Mu dan mengasihi Engkau di dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, namun kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu senantiasa memberikan kekuatan bagi kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan teman-teman sekalian. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang terus setia beribadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulungagung. Kiranya melalui ibadah ini kita boleh mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya akan menginformasikan beberapa informasi penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, gereja kita telah membuka ibadah remaja dan pemuda dimulai pada awal Juli, yaitu tanggal 3 pukul 6 sore bertempat di gereja, dan teman-teman dihimbau untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, bagi teman-teman yang juga rindu tergabung dalam ibadah umum pada hari Minggu, teman-teman juga boleh datang ke gereja pukul 7 pagi dan juga dihimbau untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu ingin didoakan, ingin sharing secara pribadi, teman-teman bisa menghubungi nomor pembina yang sudah tertera di layar saudara. Kiranya melalui sharing ini kita boleh mengalami pertumbuhan pribadi dan boleh tetap berakar di dalam Kristus. Demikian informasi yang dapat saya bagikan, kiranya boleh menjadi perhatian kita bersama. Solideo, Tuhan Yesus memberkati.